Kepada Fabian, silakan. Terima kasih. Jadi saya akan share screen saya, bisa lihat ya Bapak Ibu. Jadi, baik, em, sesi hari ini sebenarnya adalah lebih ke memberikan Bapak Ibu insight dan deep dive juga mengenai proses persiapan project dan bagaimana ini bisa diformulasikan menjadi proposal yang financially viable. Jadi mungkin sebelum kita mulai, saya menghadiri deep dive yang nomor satu, deep dive pertama. Jadi saya juga mendengar apa yang didiskusikan. Saya bisa mendengar apakah mungkin data ataupun mungkin tidak ada keahlian untuk melakukan desain teknis atau analisis finansial misalkan. Atau mungkin kadang-kadang juga butuh validasi dari pemerintah, level pemerintah yang lebih tinggi misalkan. Jadi ada banyak isu yang mungkin bisa akan dihadapi pada titik ini ya dari formulasi proyeknya. Dan ini normal, jangan khawatir. Dan kita di sini kan untuk ngebahas semua hal tersebut. Jadi ada isu dari prioritisasi dan mungkin akan ada beberapa kurangnya konsensus, ada solusi-solusi teknis dan juga masalah kapasitas misalkan untuk bisa memenuhi persyaratan finansialnya. Jadi semua ini adalah bagian dari persiapan proyek. Dan inilah yang akan kita coba untuk bahas lebih dalam di 30 menit ke depan. Dan em, mungkin untuk memulai, saya akan mencoba untuk memberikan Bapak Ibu definisi awal dari apa sih bankabilitas dan juga persiapan proyek. Ini adalah kata-kata yang mungkin Bapak Ibu sudah sering dengar ya. Jadi coba kita lihat dulu apa sih artinya. Jadi bankabilitas. Jadi satu konsep untuk perlu dimengerti untuk bankability adalah ketika project ini bisa dikatakan bankable apapun sumber pembiayaannya ya, baik swasta ataupun pemerintah. Ini adalah ketika risk return-nya dan risk return profile-nya memang memenuhi kriteria dari investor dan bisa mengamankan pembiayaan untuk bisa proyeknya diimplementasikan. Jadi, risk return profile ini artinya adalah trade-off antara potensial return-nya dan juga risiko untuk kehilangan tersebut ya. Jadi ini adalah kunci dari bankabilitas sebenarnya. Jadi kadang-kadang bankabilitas adalah juga disebutkan sebagai investment ready atau finance ready. Tetapi ini sebenarnya adalah trade-off ini yang harus uh, terus kita ingat. Dan kemudian finansier ini kami akan melihat proyek ini bankable kalau probabilitas kesuksesannya tinggi gitu. Memang nggak pernah selalu bisa yakin ya. Misalkan terakhir di Myanmar kita sudah menyiapkan semuanya dan tiba-tiba uh, ada kudeta gitu ya. Itu jadi bagian dari resikonya juga. Nah, tetapi ketika Anda menyiapkan proyeknya, kita akan melihat semua resiko-resiko itu. Jadi ini butuh probabilitas yang tinggi dari kesuksesannya dan juga proyek ini diharapkan untuk bisa menghasilkan cash flow yang cukup untuk nge-cover cost-nya dan merecover investasinya atau proyeknya juga harus diimplementasikan oleh entitas yang creditworthy gitu. Jadi ini juga adalah sangat penting dan yang terakhir kepercayaan. Jadi ini adalah aspek yang sangat penting juga karena precondition terhadap bankabilitas ini adalah kesiapan proyeknya. Siapapun finansiernya, mereka pasti kan punya kriteria yang berbeda-beda. Tetapi pada akhirnya kan kita perlu ada kepercayaan bahwa proyeknya ini viable secara finansial dan uh, faktor-faktor yang lain, peraturan, lingkungan hidup, sosial, dan ekonomik itu tidak akan bisa mencegah proyeknya ini untuk diselesaikan. Jadi sekarang kita harus mikirin juga mengenai bagaimana kita bisa mengerjakan hal tersebut untuk memastikan bahwa kita sudah meningkatkan bankability dari proyeknya. Ada 3 level dari faktor-faktor yang bisa kita pengaruhi atau kita kerjakan gitu. Yang pertama, project
di city level dan juga di national level faktornya. Kalau saya mulai dari high level ya, dari level faktor level nasional, ada beberapa resiko mata uang, misalkan kalau ada peminjaman dengan mata uang lain misalkan, atau juga intergovernmental architecture, yaitu antara mungkin kabupaten, provinsi, dan juga level pusat, dan bagaimana fiskal transfernya diatur. Jadi ini sebenarnya adalah lebih ke tergantung kepada negara tersebut, dan ini yang biasanya kami sebut sebagai enabling environment. Jadi ini juga cukup penting dan saya akan kembali ke sana nanti sebentar lagi. Tapi Anda tidak bisa terlalu mempengaruhi hal-hal ini ya. Kemudian ada faktor di level kota. Jadi yang pertama, kapasitas administratif dan teknis dari kota tersebut. Nah, ini bagaimana persiapannya diatur, implementasinya, dan operasional juga dari proyeknya. Jadi ini dampaknya cukup besar ya dalam proses persiapan proyek. Dan yang terakhir, dan kemudian fundamental finansial ini juga sangatlah penting. Ini untuk investor kan mereka akan melihat hal ini ya, apa saja kapasitas manajemen finansialnya, sistem akuntingnya kayak apa, transparansinya seperti apa, mungkin budgeting dan manajemen pengeluaran dan sistem pengadaan misalkan. Jadi ini harus dicek juga, dan kemudian dukungan politik. Saya yakin Bapak Ibu juga sudah pernah mendengar, proyeknya tidak akan dilanjutkan kalau tidak ada dukungan politik dari kepemimpinannya. Dan ini juga adalah penting karena timeline projectnya mungkin akan lebih dari pemerintahannya gitu ya. Mungkin disiapinnya sekarang, tapi nanti yang akan mengimplementasikan adalah wali kotanya yang setelahnya gitu. Jadi faktor di level kota ini berarti meningkatkan kapasitas, partnership, kebijakan, dan ini juga sangatlah penting. Ini kan bisa 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 dipengaruhi lah ya, bisa dikontrol sebagai kabupaten. Kemudian ada karakteristik project, yaitu biayanya, cost-nya sangatlah penting karena ini juga akan membentuk risk return profile dari projectnya. Kemudian potensial pendapatan, benefitnya, banyak investor akan ngelihat benefitnya apa aja sih dari project ini. Misalkan contohnya, kalau melakukan proyek transportasi publik mungkin akan meningkatkan waktu tempuh dan kapasitas koridornya, tetapi juga akan ada dampak positif dalam pembukaan lapangan kerja, pengurangan polusi udara dan polusi suara, kemudian juga akan menarik investasi swasta. Jadi ini hal-hal yang kita harus perlu lihat juga, dan resiko teknis, resiko politik, resiko finansial, sosial, resiko ini penting untuk disiapkan gitu, diketahui. Jadi ini proses persiapan proyeknya. Nanti kita akan lihat lagi secara lebih mendetail karena ini adalah di mana um, karena kan Bapak Ibu akan mulai ke tahap ini ya sebentar lagi. Jadi apa sih persiapan proyek itu? Jadi di satu sisi kita ada kebutuhan kotanya, berarti butuh untuk sistemnya kan, misalkan satu kota harus meningkatkan sistem um, um, daur ulang limbah gitu, dan kemudian ada gap di situ, ada investment gap. Nah di sisi lain ada pilihan untuk pembiayaan, kayak di proyeksi dari di series ini masterclass kan ada beberapa pilihan yang berbeda di luar sana, dan untuk memastikan bahwa kita bisa menghadapi gap ini memang harus ada persiapan proyeknya. Jadi ini akan membantu Bapak Ibu untuk menyiapkan pipeline ini dari proyek-proyek yang bankable, dan ketika ada project yang bankable ini kan para finansier juga akan tertarik gitu untuk datang dan membiayai. Jadi project preparation ini adalah ketika Anda mendefinisikan konsep projectnya, di studi, dipelajari, dan diperbaiki sampai project tersebut menjadi bankable. Ini adalah sangat penting untuk delivery proses dari project tersebut, dan juga adalah cara untuk dari awal prosesnya untuk mengagregasikan usaha kerjasama, komitmen, dan pemangku kepentingan juga. Ini adalah sangat-sangat penting. Jadi untuk merangkum mengapa project preparation ini adalah penting,
Ini akan membantu Anda untuk merespon kepada dua elemen yang penting dari bankability. Ini juga yang sudah kita diskusikan dalam deep dive satu. Yang pertama adalah impact atau dampak dan juga pembiayaannya. Ini dua-duanya adalah sangat penting. Jadi, sembari Bapak Ibu melalui proses persiapan proyek, ini akan membantu mengembangkan naratif, jadi rasionalnya, mengapa Anda melakukan proyek ini, dan ini juga akan membuat keputusan yang sangat penting mengenai cost, biaya, desain teknis, tindakan-tindakan mitigasi, untuk memastikan bahwa memang sudah benar-benar dibahas gitu ya, dan kemudian meningkatkan kapasitas dan juga bisa membantu meningkatkan kepercayaan dari para investor. Jadi kalau ada pertanyaan, boleh silakan, jangan ragu untuk menginterupsi, boleh tanya sekarang atau nanti pada akhir sesinya. Dan kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya akan lanjut ke bagian yang kedua dari presentasinya, di mana kita akan lihat lebih mendetail mengenai apa cakupannya dan juga konten dari persiapan proyeknya. Oke, jadi ini adalah tahapan-tahapan dari proyek ya. Di sini ada perencanaan, Anda menyiapkan proyeknya, implementasikan, monitor, dan kembali ke perencanaan. Nah, di sini di yang warna hijau adalah lebih eh, fase yang lebih mendetail dari persiapan proyeknya. Jadi pada tahapan ini em, Anda mulai mengumpulkan data, mulai memintakan komitmen dari para pemangku kepentingan, mungkin perencanaan juga, tindakan pencegahan perubahan iklim, mungkin perencanaan tata kota. Jadi bergerak dari arah strategik ke lebih ke arah desain konsepnya dan juga untuk mendefinisikan proyeknya dan kemudian uh, lanjut ke pre-feasibility, kemudian feasibility, dan kemudian menstrukturkan proyeknya. Dan setelah itu, ini setelah ya, akan ada fase implementasi ya, berarti konstruksi dari infrastrukturnya, operasional dan maintenance, dan juga monitoring and evaluation. Dan dari semua proyek ini, Anda, Bapak Ibu juga akan bekerja sama dengan pemangku kepentingan di level pusat dalam enabling environment development, jadi mengembangkan kebijakan, kapasitas pengetahuan, dan kemitraan, dan juga memaintain sesi-sesi konsultasi dengan pemangku kepentingan. Jadi ini keseluruhan dari project development siklusnya. Jadi saya sekarang akan lebih mendetail mengenai tahapan awal ya dari persiapan proyek ini, di mana Bapak Ibu sekarang sedang berada ya, definisi di project definitionnya. Jadi ini adalah di mana ketika Bapak Ibu mengidentifikasikan hasil desainnya, outcome dan outputnya. Jadi prioritas seperti melakukan prioritisasi misalkan. Jadi dibandingkan dengan proyek-proyek alternatif, membuatkan ranking berdasarkan perencanaannya, mengidentifikasi partnernya, melakukan pengumpulan data, kemudian ada risk and impact assessment, dan kemudian bisa juga nge-set up tim penasehat, advisory, dan mungkin bisa juga ngetes dan nge-assess beberapa sumber-sumber investor. Jadi inilah yang akan dilakukan pada titik ini. Dan setelah dari situ ada pre-feasibility, dan pre-feasibility ini akan lebih menjustifikasi mengapa dimensi proyeknya dipilihnya yang itu ya dibandingkan pilihan yang lain, dan memberikan overview yang jelas dari benefit dan co-benefitnya. Dan itu akan memberikan kepercayaan bahwa uh, proyeknya itu sudah lebih mendetail ya, karena kan ini bisnis case-nya sudah cukup kredibel dan juga memiliki potensial untuk diimplementasikan. Jadi saya juga sudah melihat city profile dan juga project idea awal Bapak Ibu. Saya lihat ada banyak ide-ide mengenai solid waste management. Jadi hanya untuk memberikan lebih konkret aja ya, saya harap Bapak Ibu bisa melihat mungkin kayak agak kekecilan, tapi nanti akan dikirimkan materialnya. Jadi ini adalah contoh dari ketika memang melakukan pre-feasibility atau feasibility tergantung dari level detailnya. Memang harus membahas semua isu ini, survei dan data. Misalkan contohnya, Bapak Ibu tidak bisa melakukan waste to energy plan atau bilang, oh kita mau daur ulang kalau kita nggak tahu nih eh, limbahnya apa.
kayak apa kuantitasnya dan komposisinya. Harus juga ngelihat bagaimana sektornya, kolaborasinya, operasionalnya. Sekarang ini mungkin dulu dari penilaian resiko dan kualitas ataupun emisi gas rumah kaca dan potensialnya seperti apa. Dan kemudian due diligence dari sisi lingkungan dan sosial. Sangatlah penting juga apakah akan dibersihkan atau nge-recover land yang ada. Um, Harus juga nge-assess alternatif yang berbeda-beda untuk yang lagi dipertimbangkan, misalkan tempat pembuangan sampah gitu. Pilihan-pilihan teknis tentu saja ini adalah sangatlah penting. Kapasitas dan tata kelola, bagaimana akan memanage fasilitas baru ini, kemudian analisis finansial dan ekonomi, bagaimana akan menghubungkan ini ke para finansier, ke para yang memberikan biaya, pembiayaan, dan juga konsultasi pemangku kepentingan. Jadi ini adalah overview yang cukup luas, tetapi ini hanya untuk bercerita kurang lebih bahwa ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, tidak hanya dari sisi finansial saja. Nah, sekarang kembali ke enabling environment. Ini adalah semuanya yang spesifik terhadap non-project. Jadi kapasitas, institusi, pengembangan kebijakan yang membantu kota, project-project kota menjadi bankable. Dan ini adalah peran dari pemerintah pusat, di mana ini sangat penting. Dan ini mengapa? Menurut saya ini adalah juga sangat penting sebagai sebuah kota. Anda tetap mempertahankan hubungan yang dekat dan dialog yang dekat dengan pemangku kepentingan di level pusat, terutama di Asia, di mana kerangka desentralisasi ini belum terlalu matang ya. Jadi masih ada banyak hal yang perlu dilakukan di level nasional, kementerian. Jadi adalah penting bahwa mereka tahu apa yang sedang dilakukan dan bisa juga menjelaskan isu-isunya. Enabling environment ini berarti mengerjakan pendekatan peraturan dan juga perkembangan private sector, investasi untuk mendukung reformasi institusi dan juga untuk meningkatkan institusi yang akan relevan terhadap proyek Bapak Ibu mungkin perusahaan air atau perusahaan uh, uh, waste management untuk memastikan bahwa institusi ini yang akan mengimplementasikan proyeknya memang punya kapasitas manajerial yang penting, yang cukup, jadi tidak akan ada halangan nantinya dalam implementasi. Dan kemudian enabling environment ini juga adalah berhubungan dengan konsensus. Jadi berarti ngobrolin dan nge-address beberapa stakeholder, kita mungkin akan menghadapi kurangnya konsensus misalkan. Jadi dalam persiapan proyek mungkin kita harus ngobrol dengan stakeholder yang berbeda-beda untuk memastikan bahwa adanya konsensus di dalam proyeknya. Jadi proyeknya juga bisa dilanjutkan. Kemudian ini adalah pertanyaan yang cukup praktikal, tetapi responnya juga biasanya seberapa banyak responnya itu tergantung. Jadi agak cukup tricky ya kalau mau ngejawab ini, tetapi memang adalah benar dari perspektif Anda ya, scoping dan concepting sampai nanti pada akhir dari persiapan proyeknya. Jadi sebelum implementasinya memang itu bisa akan mungkin 1 sampai 2 tahun jangka waktunya. Jadi itu akan tergantung dari kedalaman teknis dari persiapannya. Kalau memang misalkan pre-feasibility atau misalkan feasibility-nya cukup dalam, kualitas dari diskusinya dengan para stakeholders, kompleksitas dari mekanisme pembiayaannya, mungkin kalau misalkan sangat inovatif, maturitas dari enabling environment-nya, dan juga kapasitas yang dimiliki oleh kota Bapak Ibu. Jadi saya nggak bisa bilang sekarang kalau oh di 1 tahun nanti akan siap, karena tergantung sebenarnya dari proyeknya dan faktor-faktor lainnya. Dan sekali lagi juga dalam bentuk cost ini mungkin bisa dari 100 sampai 150 ribu dolar atau euro untuk previsibility sampai 1 juta US dollar kalau memang harus mendesain misalkan contohnya em, jaringan transportasi yang cukup kompleks dan uang ini akan membayar untuk para ahli dan juga spesialis
dari disiplin, dari ilmu yang berbeda-beda seperti yang saya sudah bilang, lingkungan hidup, finance, teknis, dan lain-lain. Jadi ada langkah-langkah yang berbeda juga yang memang perlu diikuti, tetapi jangan khawatir, Anda tidak sendiri dalam melakukan ini karena ada fasilitas persiapan proyek dan memang peran mereka adalah untuk membantu Bapak Ibu. Jadi saya akan membahas mengenai hal tersebut, kecuali ada pertanyaan pada titik ini. Saya juga dengan senang hati menjawab. Kalau memang ada, Bapak Ibu silakan. Atau kita bisa lanjut ke slide. Atau nanti kita bisa lanjut dulu atau gimana? Oke, kalau tidak ada, saya akan lanjut ke untuk menjelaskan, untuk melakukan semua persiapan proyek ini yang sudah saya presentasikan. Anda juga bisa, intinya bisa ada mencari bantuan kok. Jadi fasilitas persiapan proyek ini adalah sebuah organisasi ataupun proyek dan institusi yang mendukung kota-kota Anda di sini untuk mengembangkan proyek yang siap untuk diinvestasi dan bankable juga. Dan mereka mendukung aktivitas-aktivitas untuk menghubungkan proyeknya dengan pembiayaan, memberikan dukungan teknis, dukungan finansial juga, dan tergantung juga dalam tahapan dan sektornya dari proyek Bapak Ibu sekalian. Ada direktori yang bagus yang sudah dikeluarkan oleh Cities Climate Finance Leadership Alignment, yang adalah sebuah platform di mana ada banyak fasilitas project preparation. Ini saya rekomendasikan Bapak Ibu untuk ngecek direktori ini, dan ini juga resource-nya sangatlah bagus, dan setelah itu nanti juga bisa langsung memilih fasilitasnya yang mana yang sesuai. Sebelum mendapatkan dukungan dan mengontak semua fasilitasnya, Anda juga perlu mengecek kriteria eligibilitasnya karena setiap fasilitas akan punya kriterianya masing-masing. Saya tahu memang agak membingungkan ya, tetapi ini memang begini sih. Jadi mulai cek apakah memang Anda berasal dari negara yang eligible gitu, bisa bisa daftar atau enggak, atau mungkin harus ngelewatin pemerintah nasional atau gimana, atau dari Kementerian Lingkungan Hidup, apa saja sektor yang boleh, stage apa aja yang di cover, karena kadang-kadang memang akan membantu hanya pada stage nanti terakhir-terakhir gitu, dan kemudian gapnya contohnya hari ini misalkan ngomongin ke lebih fokus ke tahapan awal. Jadi harus ngecek juga kalau misalkan fundingnya atau fasilitasnya ini terikat ke institusi tertentu. Biasanya EDB misalkan kalau memang diberikan grant money untuk menyiapkan project, biasanya ini juga akan adalah operasi yang EDB aja gitu. Jadi dan kadang-kadang ada juga timeline untuk aplikasi atau call for proposal mulai dibuka gitu untuk bisa memberikan aplikasi. Jadi di mana kita sekarang ini saya merekomendasikan Anda mengecek kriteria eligibilitasnya dan sebisa mungkin align juga dengan prioritasnya. Dan penuhi persyaratannya, dan setelah itu nanti akan masuk ke EOI atau aplikasinya dan lain-lain yang disebutnya biasa seperti itu, dan ada kayak ada tektokan lah antara Anda dan fasilitasnya, dan sampai waktu di mana mereka memberikan dukungannya dan kemudian baru bisa dimulai persiapan proyeknya. Saya sudah membuat pemilihan sedikit di sini dari program-program dan fasilitas yang aktif di Asia. Seperti yang Anda lihat di tabel ini, tidak semua ada pada tahapan yang sama. Ada beberapa yang terspesialisasi di awal atau stage yang di akhir-akhir. Biasanya semuanya akan memberikan dukungan kepada kota-kota dan juga pengembangan kapasitas lokal, dan nanti juga akan mendukung berbagai aktivitas. Jadi untuk semua fasilitas ini, saya sudah membuat sebuah tabel. Saya nggak akan bahas secara mendetail satu persatu, tetapi Anda akan melihat bahwa ini ada linknya, dan saya juga sudah membuat kriteria eligibilitasnya di sini. Ini adalah materi yang pertama, tetapi saran saya adalah harus juga konsultasikan langsung ke mereka. Biasanya mereka akan memberikan bantuan teknis dan juga hibah
dan ini juga cukup multisektoral. Jadi tematiknya, klaster-klaster tematiknya dari SGAC, limbah, data manajemen, transportasi, biasanya di cover kok. Jadi akan melihat di table Bapak Ibu apa yang warna ungu ini biasanya terhubung ke bank. Jadi tetap ingat dan juga ingat bahwa untuk bank multilateral, proyeknya juga harusnya punya ukuran tertentu. Misalkan MDB nggak akan membiayai proyek persiapan proyek kalau biaya total proyeknya 2 juta. Mungkin untuk tiket size yang lebih kecil, mungkin bisa ngobrol ke stakeholder yang lain misalkan. Nah, di sini saya taruh bintang apakah di titik ini, tapi ini asumsi ya, karena kan saya nggak tahu secara mendetail proyek-proyek Bapak Ibu. Menurut saya mungkin bisa juga cocok untuk Bapak Ibu dalam hal fasilitas-fasilitas yang bisa membantu. Tetapi sekali lagi boleh ngobrol dan konsultasi juga dengan fasilitas tersebut sebelum mengumpulkan konsepnya. Karena mereka juga biasanya untuk membantu, mereka akan dengan sangatnya membantu Bapak Ibu dalam menstrukturkan atau menulis proposalnya. Jadi ini adalah tabelnya dan di sini bisa lihat ada program dukungan seperti apa yang diberikan, semua linknya untuk aplikasi, formulir ataupun prosesnya dan apakah memang ini kota atau mungkin harus melalui pemerintah pusat. Nah, di CDIA ini kayaknya sudah ngobrol sama Kathleen dan ini juga bisa menjadi good faith misalkan gap fund-nya perwakilan. Jadi ini bagus sekali buat Anda. IKLE juga ini ada program call for proposalnya dimulai pada bulan Maret. Jadi nanti bisa membantu untuk terhubung dan bisa melakukan matchmaking. Dan kemudian ini ada SCF. Ini juga ada bantuan teknis yang cukup menarik buat Bapak Ibu sekalian. UNCDF tentu saja sudah tahu karena kan mereka juga mendukung program ini dan untuk kohort 3 mereka juga sudah memikirkan mengenai memberikan bantuan teknis juga seperti ini. Mereka toolsnya juga bagus-bagus sekali dan dukungannya juga bagus sekali untuk Bapak Ibu sekalian dan satu hal yang adalah penting menurut saya adalah untuk mempertimbangkan juga program-program nasional karena tentu saja organisasi internasional kan ini memang mandatnya untuk mendukung Bapak Ibu sekalian tetapi cek juga mengenai apa yang dimiliki pada level pemerintah pusat karena contohnya di sini saya berikan PT SMI yang adalah Indonesia National Development Bank. Mereka juga memberikan bantuan teknis. Mereka membiayai pre-feasibility study, desain secara mendetail, mereka membantu memobilisasi resources, dan juga untuk memberikan saran mengenai pembiayaan. Jadi kalau misalkan tidak ada National Development Bank di negara Bapak Ibu, mungkin kalau misalkan ngobrol dengan Kementerian Infrastruktur atau yang setara, mungkin mereka punya program yang bisa membantu Anda untuk mempersiapkan proyek Anda dan mungkin proyeknya akan dibiayai oleh pembiayaan level pusat, level pemerintah pusat. Ini hanya tadi saya ngelihat, tapi sebenarnya tergantung lagi ke size-nya banyak hal. Tetapi kalau memang dibiayai oleh pemangku kepentingan di level pusat, adalah juga logis, itu adalah logis. Jadi juga pertimbangkan dan cari tahu apa yang tersedia di negara Anda. Saya tidak akan terlalu lama dalam membahas mengenai hal ini karena ini akan lebih ke exercise yang nanti akan dilakukan dengan GovFund. Tapi adalah penting untuk memikirkan bagaimana Anda akan mendevelop project proposalnya. Jadi sedikit saran saja dari deskripsi projectnya, em, tantangan utamanya kan adalah maksimal satu paragraf. Jadi isunya apa, tantangannya apa, tapi apa yang ingin kami dengar, apa yang mau investor dengar adalah tujuannya, apa yang mau Bapak Ibu capai gitu ya. Juga adalah penting untuk menjelaskan co-benefit dan juga dampak lingkungan hidup dan sosial ekonomi. Jadi
iklim juga. Jadi nggak cuma melulu mengenai pembiayaan, tetapi juga mengenai dampak. Dan poin yang ketiga adalah pastikan bahwa Anda akan menunjukkan di proposalnya bahwa proyek Anda adalah align dengan um, perencanaan atau kerangka kerja urban dan perencanaan tata kota. Jadi ada juga dukungan politik jangka panjang. Dan kemudian rekomendasinya nggak perlu nulis tesis untuk S2 gitu ya. Bisa pendek. Ini akan membantu Anda untuk mendemonstrasikan komitmen dan kredibilitasnya kepada fasilitas dan juga kepada potensial investor. Dan bulan kemarin, para Bankers Without Boundaries, mereka menggunakan tools yang menurut saya sangat berguna dan saya juga akan merekomendasikan Anda. Jadi mereka menggunakan beberapa kriteria karena itu bisa membantu Anda untuk juga mulai memikirkan untuk ngeakses kesiapan proyeknya. Jadi sekali lagi, nggak apa-apa kalau masih ada di awal siklusnya. Semua kota, semua proyek juga pernah di titik tersebut ya. Jadi fasilitasnya memang membantu Anda untuk lebih mendalam lagi. Dan juga oke kalau memang tidak punya semua data dan angkanya. Harusnya tidak menjadi alasan ya, bisa pakai proksi, asumsi, dan juga sembari melewati proses persiapannya kan nanti datanya akan lebih banyak dan informasinya juga banyak. Dan juga tolong jangan lupa transparan dan siap berbagi untuk dokumentasi dan informasi. Jadi para ahlinya kan memang akan datang membantu, tapi mereka juga perlu akses kepada data, peta, laporan keuangan Anda. Kadang-kadang ada kota yang bilang, oh nggak apa-apa, datang aja. Dan nanti ketika kita minta akuntingnya, angka-angkanya, tata bukunya, nah, mereka akan agak sedikit kesulitan. Jadi bersiaplah untuk berbagi informasi-informasi ini. Juga tunjukkan bahwa proyeknya memang adalah prioritas buat Anda. Fokus pada objektifnya, tidak hanya tantangan, dan terutama kalau memang mendapatkan bantuan dari donor internasional. Jadi kontribusi ke perubahan iklim ini juga adalah sangat penting. Jadi bisa mulai mengestimasikan, oke, nggak apa-apa kok kalau memang misalkan nggak punya semua angka itu, tapi estimasi keuntungan-keuntungan mitigasi dan adaptasinya. Sebisa mungkin pada titik awal ini, elaborasikan lebih dalam lagi dampak dari proyeknya, estimasikan penerimanya langsung atau tidak langsung, misalkan contohnya angka ini, orang ini akan ada air limbah yang bisa diproses dan itu akan secara tidak langsung berdampak kepada lingkungan yang lebih sehat bagi populasi yang lebih besar dan mulai juga diskusikan pada bagian finansialnya di level pusat dengan para potensial investor dan jangan ragu untuk mencari bantuan untuk menyiapkan proposalnya. Jadi sebagai rangkuman karena kayaknya saya sedikit overtime nih, kita butuh 3 elemen penting. Yang pertama strategic alignment dan juga engagement. Jadi ngobrol dengan Kemenkeu ataupun kementerian lain yang memang relevan. Align tindakan climate action plan dengan tujuan dengan rencana strategi negara dan ngobrol dengan financier untuk mengerti prioritas mereka. Uh, Tingkatkan kapasitas internal untuk menunjukkan bahwa Anda adalah partner investasi yang viable dan kredibel. Di titik ini yang bisa dilakukan adalah mungkin menghubungkan strategic partial investment dan juga dengan budget planningnya. Kemudian tingkatkan creditworthiness, peer learning dan capacity development, dan kemudian visibilitas dari proyek investasinya detail tergantung dari karakter dan sifat proyeknya dan ukurannya. Kemudian baik keberlanjutan finansial dan dampaknya juga adalah penting. Dengan itu saya akan berhenti di sini. Terima kasih banyak dan saya terbuka untuk pertanyaan. Silakan.